Nama gue Sandi. Gue tinggal di sebuah kota kecil di daerah Banten. Mungkin, kalau kalian dengar kata Banten, pikiran langsung melayang ke hal-hal mistis, dukun, santet, dan sejenisnya. Dan ya, memang begitu adanya. Buat orang pedalaman kayak gue, hal-hal mistis itu udah jadi bagian dari keseharian. Sekarang gue kerja di salah satu kantor di Jakarta. Cerita yang mau gue bagiin ini bukan cerita biasa. Ini kisah yang panjang, dari awal sampai sekarang. Jadi, biar nyambung, dengerin dari awal ya. Gue mau mulai dari pengalaman pertama gue. Waktu itu gue masih SMP. Rumah gue cukup luas, punya halaman depan dan belakang yang lega. Pagi itu, bokap gue masuk ke salah satu kamar yang memang gak boleh dimasukin siapapun, kecuali dia dan gurunya. Gue sebut kamar itu sebagai kamar mistis. Gue penasaran dan nekat ngintip lewat lubang kecil di dekat pintu. Gue lihat bokap lagi bakar kemenyan sambil megang keris. Tapi yang bikin merinding, di belakang bokap gue ada bayangan putih dan perlahan berubah jadi macan. Gue kaget dan langsung teriak, "Pa, awas ada macan." Bokap langsung keluar dari kamar. Dia tenangin gue dan bilang, "Nggak apa-apa, San, itu yang jagain kita selama ini. Nanti, dia bakal jadi peliharaan kamu." Sambil ngomong gitu, bokap elus rambut gue. Gue masih ngelihatin ke arah kamar. Macan putih dengan loreng hitam itu tiba-tiba berubah jadi asap dan masuk ke salah satu keris. Gue yang masih shock langsung digendong nyokap dan diajak tidur. Hehe, manja ya. Sorenya gue bangun, dan DUARR. Gue kaget banget. Ternyata ada kecelakaan di depan rumah. Motor tabrakan sama mobil, dan pengendara motornya terhempas ke pagar rumah. Meninggal di tempat. Malamnya, bokap dan gurunya langsung ngadain doa bersama. Katanya, arwah korban belum tenang. Tapi gue sih, cuek aja. Hehe, besok paginya, hari Minggu. Gue bangun sekitar jam 3 subuh. Dulu tuh, jam segitu udah ada kartun di TV, makanya gue semangat bangun. Biasa, jalan sendiri ke kamar mandi yang letaknya di belakang rumah, deket kamar mistis. Tiba-tiba, gue dengar suara orang minta tolong. Sayup-sayup, pelan banget. Gue beranikan diri buka pintu belakang rumah. Tapi, sepi, nggak ada siapa-siapa. Pas gue balik ke kamar, suara minta tolong makin jelas. Monyet peliharaan gue yang dulu, teriak-teriak nggak jelas di depan rumah. Gue buka pintu utama, dan langsung kecium bau darah segar. Tapi gue beraniin diri jalan ke depan. Gue ngomong, "Siapa sih yang minta tolong jam segini?" Tiba-tiba ada suara, "Tolong, sakit tolongin." Dan di tempat kejadian kecelakaan kemarin, gue lihat bayangan sosok korban. Mukanya hancur, berdarah-darah. Gue panik, tapi tetap bilang, "Udah sono pergi, ini rumah gue, bukan rumah lo." Aslinya gue takut banget, tapi gengsi kalau teriak. Nanti dikira penakut. Tiba-tiba, muncul macan putih itu lagi. Berdiri di samping gue. Dia kayak siap menerkam bayangan tadi, dan bayangan itu langsung hilang. Gue senyum dan bilang, "Wah, hebat juga kamu." Gue kasih nama kamu, Si Putih. Ya, si Putih cuma ngeliatin gue, kayak kucing lucu. Rasanya pengen gue elus. Tapi dia langsung masuk ke dalam rumah. Monyet gue juga langsung tenang. Gue balik ke kamar, nyalain TV, nonton kartun. Siangnya, bokap manggil gue. Dia suruh gue minum air yang katanya udah didoain sama gurunya. Sebelum gue minum, dia kasih lihat sebuah keris. Dan dari situ keluar sosok jin tua. "Lihat nggak, San, yang bapak keluarin?" "Lihat, Pak, kakek-kakek kan?" "Iya, sekarang, minum airnya." Gue minum airnya, tapi nggak ada perubahan. Masih bisa lihat kakeknya, masih, "Pak, tuh, berdiri di sana." Gue tunjuk ke arah jin itu. Bokap langsung geleng-geleng. "Padahal air itu buat nutup mata batin kamu. Tapi kamu masih bisa lihat. Bapak takut kamu nanti digangguin." Gue jawab santai, "Udah nggak apa-apa, Pak. Aku kan nggak penakut. Lagi pula, ada si Putih. Tuh." Gue nunjuk ke arah si Putih yang mulai muncul lagi. "Ya sudah, si Putih ikut kamu ya, biar kamu dijagain," kata bokap.